Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Auto.com. Apa kabarnya? Semoga terus dalam keadaan baik dan sehat ya di tengah pandemi ini. Nah, berkaitan dengan pandemi, ada efeknya ke industri otomotif teman-teman, termasuk ke roda 2. Nah, coba mensimulasi pasar, Peugeot Indonesia meluncurkan 4 motor baru dari brand Aprilia dan juga merek motor Moto Guzzi. Tapi di video kali ini kita akan ngebahas dulu untuk merek Aprilia. Dia ada 2 tipe berbeda. Pertama yang menyasar konsumen yang suka berkendara agresif, terus juga doyan kecepatan gitu ya, dengan Aprilia RS 660. Sementara kalau yang doyan touring, terus juga berkendara relax, ada Aprilia Tuono 660. Nah, kira-kira fitur apa saja dan spesifikasi yang ditawarkan dari kedua motor ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Auto.com. Oke teman-teman, kita bahas dulu dari desainnya ya. Ini memang kental banget sama DNA motor Italia, di mana dia punya banyak tarikan garis tegas, terus juga lancip sana sini dan cukup eksotis nih untuk dilihat. Nih, dari depan bisa lihat teman-teman, ini headlampnya dia terbagi menjadi 2 sisi gini ya. Terus juga sudah LED pastinya, dan ada fitur yang namanya twilight sensor. Jadi ketika teman-teman riding dari sore menuju malam, ini lampu ini akan otomatis menyala mengikuti dengan lingkungan sekitar gitu ya. Terus juga pastinya ada DRL nih menyiku di sisi kiri dan kanannya, cukup tajam ya, jadi kelihatan lebih garang gitu ketika motor dinyalakan. Dan untuk fitur tambahan lain di pencahayaan juga ada namanya auto shut off sen. Jadi ketika teman-teman belok terus lupa matiin sen kiri dan kanan, dia akan mati secara otomatis. Jadi mirip-mirip kayak di sistem mobil gitu ya. Dan juga mirip di Ducati maupun di BMW itu fitur ini. Nah, untuk dari samping teman-teman, desainnya mengingatkan kita dengan tampilan dari kakaknya nih, si RSV4 ya. Dia punya fairing agak floating gitu, bertumpuk gini ya. Dan ini, fairing ini katanya dikembangkan dari teknologi MotoGP nih. Jadi bisa menekan downforce lebih baik. Jadi ketika motor dipakai dengan kecepatan tinggi, motor akan lebih stabil. Ini juga ada lubang udara yang gitu tuh, di bagian sisi kiri dan kanan nih. Nah teman-teman, nyambung ke bagian bodi samping ini nih, yang tadi gue bilang floating ya. Desainnya mirip kayak RSV4. Ini juga untuk bagian sasis dia pakai tipe twin spar. Udah aluminium yang pastinya enteng teman-teman. Terus juga desain ini tuh selaras nih dengan desain tangkinya. Desain tangkinya juga cukup oke gitu ya. Emang dia pakai bahan plastik gitu, kondom, dan bisa menenggak bensin sampai 15 liter teman-teman. Nah terus gimana nih kira-kira untuk bagian dan desain dari belakang, kita akan lihat yuk. Nah teman-teman, kalau misalkan lihat dari depan terus dari samping mundur ke belakang nih kayak sedikit mengerucut gitu ya. Ini desainnya jadi lebih minimalis. Kelihatan lebih kecil gitu ya, berbanding terbalik kalau misalkan teman-teman lihat dari belakang sini nih, desain tangnya besar gitu ya. Terus juga untuk desain fairingnya dia melebar tuh. Dan teman-teman, ketika teman-teman beli RS660 ini nggak langsung masuk pembelian ya, karena ini sifatnya opsional. Jadi ketika beli ini sama pabrikan dikasih namanya komponen single seater nih, jadi ini dijual terpisah. Untuk lampu belakangnya juga terlihat minimalis gitu ya, dia agak menyiku dan punya lampu sen yang juga mungil nih. Dan spakbornya juga kelihatan minimalis di belakangnya. Jadi kelihatan lebih sporty dan racing banget. Cocok dengan gaya berkendara si RS660 ini. Dan teman-teman, ini adalah kunci dari Aprilia RS660. Sayangnya memang belum keyless gitu ya. Dia masih pakai immobilizer biasa. Cuma rasanya cukup aman lah ketika dipakai di jalan raya gitu ya. Ketika parkir juga aman. Dan ini adalah tampilan panel meter dari Aprilia RS660. Dia punya teknologi TFT full color yang menampilkan banyak informasi penting dari kendaraan, mulai dari keterangan suhu nih, terus juga ada indikator bahan bakarnya, ada gear positionnya, terus juga ada tachometernya lengkap, dan juga menampilkan indikator-indikator dari fitur ketika dinyalakan teman-teman. Jadi memang tampilannya cukup menarik gitu ya, interface-nya cukup menggugah mata gitu teman-teman. Nah, selain ada fitur parameter TFT full color, motor ini juga disuntik fitur IMU gitu ya, atau Aprilia sebutnya APRC, Aprilia Performance Ride Control, dan itu ada turunan lagi teman-teman. Ini memang lebih ke fun to ride gitu ya, untuk supaya pengendaranya lebih asik berkendara. Dimana ada namanya Aprilia Traction Control, Aprilia Wheelie Control, terus juga ada Aprilia Engine Brake, sampai Engine Map, dan juga ada ABS with cornering function nih. Dan juga nggak lupa ada namanya fitur 5 riding modes, dan terakhir ada quick shifter up and down. Jadi cukup lengkap untuk sebuah moge kelas menengah. Nah sekarang kita akan bahas untuk konstruksi kaki-kakinya dan juga rancang pengeremannya, karena dua piranti ini penting nih untuk di sebuah motor berkubikasi mesin besar. Di depan Aprilia RS660 pakai suspensi yang sudah upside down dari Kayaba dengan diameter pipa ini sekitar 45
mm. Terus juga untuk travel mainnya di 120 mm teman-teman. Dan untuk suspensi depan ini dia ada pengetelan adjustable, cuma masih manual ya. Dia bisa mengganti untuk setelan preload nih teman-teman. Terus di depan dikawal pengereman yang cukup apik. Ada 2 cakram floating berukuran 320 mm, yang mana nih untuk satu kalipernya dia pakai 4 piston. Jadi otomatis di depan dikawal langsung dengan 8 piston sekaligus. Dan untuk velgnya teman-teman, ini dia pakai tipe cash wheel, ukurannya 3,5 inci. Terus juga dibalut ban dari Diablo Corsa versi 2, dimana ukuran depannya pakai 120/70. Jadi memang ukuran-ukuran moge yang segitu sih. Nah, untuk belakang teman-teman dia pakai lengan ayun tipe swing arm ya, bahan arm gini. Ini bahannya aluminium, ringan gitu ya dan kokoh. Sementara untuk suspensi belakang dia pakai monoshock dari Kayaba juga dan punya penyetelan preload nih di sini nih. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga berat dari pengendaranya teman-teman. Dan untuk roda belakang teman-teman dia pakai tipe cash wheel juga, ukurannya 5,5 inci, dibalut ban profil 180/55 dari Diablo Rosso Corsa 2 juga nih teman-teman. Untuk pengereman belakang dia dikawal pengereman 1 cakram dari Brembo dengan 2 piston yang sudah terintegrasi dengan pengereman ABS. Dan untuk dapur pacunya dia pakai mesin 659 cc, sudah Euro 5, terus juga DOHC 4 tak, berpendingin cairan dan juga berpendingin oli, yang tentunya juga berpengabut injeksi teman-teman. Untuk tenaga maksimalnya di 100 daya kuda dan torsinya 67 Nm. Nah, output tadi disalurkan lewat transmisi 6 percepatan kopling dengan teknologi quick shifter up and down. Teman-teman, ini adalah posisi riding nih berkendara di atas Aprilia RS60. Dia punya tinggi jok 820 mm ya, dengan tinggi badan gua 170 cm. Bisa dilihat kaki sebenarnya bisa menyentuh tanah, cuman nggak menapak dengan sempurna nih. Tapi ngangkatnya gampang teman-teman, tinggal geser sedikit bokong gitu ya. Terus juga angkat kaki sebelah kiri atau sebelah kanan dan kaki bisa menapak dengan sempurna nih. Terus juga untuk area kokpitnya nih teman-teman, dia punya desain stang yang unik ya, dimana untuk stangnya ini langsung nyambung dengan segitiga atas nih. Dan berkendaranya jadi lebih rileks ya, karena posisi stangnya ada di bagian segitiga atas. Terus juga di saklar kiri kanannya ada banyak macam tombol gitu ya yang bisa lu atur, mulai dari cruise controlnya, terus juga sampai dengan pengaturan untuk fitur-fiturnya. Nah, ini untuk posisi footpacknya teman-teman sebenarnya nggak terlalu mundur ke belakang gitu ya. Jadi ketika lo pakai harian nih masih cukup ideal nih. Jadi nggak terlalu yang mundur ke belakang, nggak terlalu racing gitu ya. Cuman ketika lo mau berkendara agak agresif, ini juga mumpuni karena yang tadi gue bilang ya. Dan ketika lo pengen berkendara agresif gitu ya, pasti kan tuck in ke tangki ya. Nah, ini cukup mengakomodasi bagian tubuh gitu ya, nggak terlalu terintimidasi. Jadi memang motor ini memang cocok dan nyaman ketika dipakai kendaraan harian maupun di sirkuit gitu ya. Jadi dapat dua-duanya tuh. Dan teman-teman jika tertarik dengan Aprilia R90 ini dijual dengan harga 650 juta on the road untuk wilayah Jabodetabek. Nah, sekarang kita akan lihat untuk Aprilia Tuono 660. Langsung. Nah, teman-teman, karena ini posisi lagi rame gitu ya, antusias dari Aprilia cukup besar media. Jadi kita harus pakai masker dulu nih. Untuk safety, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan keseluruhan dari Tuono 660. Pribadi gue lebih suka dengan tampilan naked Tuono 60 karena menurut gue lebih agresif gitu ya. Ini kalau teman-teman perhatiin, desainnya tuh kayak mirip-mirip motor freestyler dari Amerika gitu ya. Jadi ini kayak bisa dibilang motor freestyler yang diproduksi secara massal oleh pabrikan. Jadi dia tetap pakai fairing gitu ya, terus juga pakai stang yang tinggi dan melebar. Ini dia pakai hand lebar nih. Terus juga di bagian depan ini sebenarnya nggak jauh beda dengan RS660. Dia punya headlamp terbagi menjadi 2 sisi gini. Terus juga ada fitur tilt sensor dan juga ada auto shut off untuk lampu sennya. Jadi ya mirip-mirip lah dengan yang versi sport fairingnya. Cuman bedanya untuk penggunaan fairing ini dia cuma pakai half fairing doang nih. Jadi cuma dari bagian sini sampai ke tengah mesin ini. Jadi kelihatan lebih garang karena mengekspos bagian mesin dan juga kelihatan ini area untuk leheran dari knalpotnya. Nah, teman-teman, ini uniknya meski dia punya tampilan motor naked sport gitu ya, cuman dikasih semacam windshield nih di sini. Cuman dimensinya nggak panjang gitu ya, tapi kelihatan jadi aerodinamis gitu untuk bagian depannya. Nanti gue bilang untuk air depan nggak ada beda, dan ini juga masih ada lubang air ram nih di bagian sini. Jadi udara akan masuk ke bagian filter box dan mendinginkan radiator juga. Nah, teman-teman, untuk set kaki-kakinya juga sebenarnya nggak jauh berbeda ya dengan RS660, di mana dia pakai 3,5 inci ini velg depannya.
Jadi ukuran bannya 120/70. Sementara yang belakang pakai 5,5 inci dengan ban 180/55 yang belakangnya nih. Cuma perbedaan ada di ini teman-teman. Suspensinya ya. Sebenarnya tetap pakai upside down, cuman untuk tabung ininya nih berbeda nih. Dia pakai warna hitam. Ukuran tetap 41 mm, terus juga travel mainnya itu lebih pendek sedikit 10 mm ya, jadi 110 mm. Terus gimana nih untuk pengeremannya? Secara umum sih sama dengan S60 ya. Dia dikawal 2 cakram 320 mm, udah floating, terus juga satu kalipernya ada 4 piston. Yang artinya di depan ini dipakein pengereman 8 piston sekaligus teman-teman. Sementara yang belakang dia pakai pengereman cakram tunggal dari Brembo juga. Cuman untuk kalipernya dia cuma 2 piston. Dan ini motor ini juga sudah terintegrasi dengan pengereman ABS. Cuman sayangnya untuk yang ABS ini dia nggak ada cornering function ya. Jadi memang disesuaikan dengan bentuk motornya. Dia nggak terlalu racing, jadi emang kebutuhan touring aja nih. Dan untuk fiturnya teman-teman ini juga sama persis dengan RS660 ya. Dia pakai layar panel meter TFT full color, nampilin semua informasi penting soal kendaraan, dan juga dikasih fitur yang namanya IMU tadi gue bilang ya. Dia ada APRC, terus juga itu ada turunannya seperti Aprilia Traction Control, terus juga ada Aprilia Wheel Control, ada engine brake-nya, terus juga ada Aprilia engine map-nya, dan juga ada ini nih pengereman ABS. Cuman tadi gue bilang dia nggak ada fitur untuk cornering function-nya ya. Terus juga di motor ini sayangnya dia nggak dikasih fitur quick shifter seperti di RS660. Dan teman-teman tadi untuk mengatur semua fitur APRC-nya, IMU-nya ini bisa dilewat saklar kiri dan kanannya ya. Jadi tinggal ketika riding nggak usah perlu repot, tinggal otak-atik nih di bagian saklar kirinya. Terus juga ada pengaturan cruise control. Nah bedanya dengan S60 tentu di gaya berkendara teman-teman. Karena dia mengusung model stang hand lebar gitu ya, pasti kita dipaksa untuk sedikit tegap bawa motornya. Terus juga agak membuka nih untuk bagian lengannya. Nah ngomongin langsung ke posisi riding, sebenarnya ini tinggi joknya sama dengan RS660. Dia punya tinggi jok 820 mm. Dengan tinggi badan gua 170 cm ya bisa dilihat ya. Kaki bisa napak, cuman nggak sempurna. Nah ngakalan tadi gampang, sebenarnya tinggal atur bokong kiri kanan dan bisa menapak tuh dengan sempurna. Jelas ini untuk touring jalan jauh lebih nyaman sih dibandingkan RS660. Jelas ya, karena emang motor naked sport. Nah, terus gimana nih untuk sektor dapur pacu dari Aprilia Tuono 660 ini? Sebenarnya mesinnya masih sama dengan RS660, dia satu basis, satu platform. Masih pakai mesin 659 cc, DOHC, sudah Euro 5 juga, 4 katup pendingin cairan dan pendingin oli ya. Cuman untuk output yang dibedakan teman-teman, dimana dia hanya punya tenaga sekitar 95 daya kuda, terus juga untuk torsinya 67 Nm, artinya ada perbedaan sekitar 5 daya kuda lebih kecil dibandingkan RS660 Tuono. Nah teman-teman, ini adalah tampilan belakang dari Aprilia Tuono 660, kurang lebih desainnya sama dengan RS660, dimana dia punya desain yang minimalis ya, di belakang dari depan besar, terus di belakang jadi mengkerucut lebih kecil. Terus juga nggak lupa nih ada airflow di kiri kanannya. Memang ketika teman-teman beli Tuono 60, dia tuh nggak dapat paket tempat duduk single seater diganti dengan jok passenger nih. Tapi untuk ketika pengen beli yang single seater juga disediakan oleh Aprilia Indonesia. Dan ini untuk lampu belakangnya teman-teman nggak ada beda dengan RS660, dia sipit. Begitu juga untuk lampu sennya minimalis, juga spakbornya nih yang nggak terlalu besar. Jadi memang untuk tampilan belakang cukup sporty ya. Sementara untuk lengan ayunnya juga masih pakai tipe aluminium yang kokoh dan ringan. Begitu juga untuk suspensi belakang yang masih menggunakan tipe monoshock sama di RS660 dengan settingan preload yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan Anda teman-teman. Nah teman-teman, jika tertarik dengan Aprilia Tuono 660, dia dijual lebih murah sekitar 20 juta karena harga on the road-nya di angka 630 juta untuk wilayah Jabodetabek. Nah itulah dua motor baru dari Aprilia yang rasanya akan meramaikan segmen moge kelas menengah di tanah air. Jadi segitu dulu lah video ulasan dan first impression dari dua motor Aprilia. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan pendapatmu soal dua motor ini di kolom komentar. Gue Bangkit cabut, bye-bye.